Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara terapi mandiri untuk orang stroke. Oh ya, ini saya dibantu ya, ditemani Ade nih ya, karena nggak mungkin saya pakai pasien yang orang stroke. Kenapa? Karena privasi. Kadang orang stroke tuh yang saya terapi itu kadang mereka pakai pampers saja, nggak pakai baju. Nah, itu nggak enak saya privasi. Jadi saya nggak mau untuk demi followers, demi yang apa video yang banyak nonton pakai itu ndak enak saya ya. Tapi paling banyak nih di komentar ini bagaimana Rahmat cara terapi mandirinya. Oke. Saya ajari ya. Jadi bisa nih diajari. Tapi harus ndak bisa mandiri, harus berdua ya. Jadi harus ada yang membantu orang yang stroke-nya. Karena bagaimana caranya orang stroke megangnya? Oh ya, nih kenali Ade ya. Oke. Nah, terima kasih banyak. Semoga menjadi amal jariah untuk Ade bantu video ini kan, karena kita harus pakai ada orangnya yang saya tekan. Oh ya, ini mungkin videonya akan saya bagikan tiga tahap ya, 3 part ya. Ada part yang di bagian kaki, jadi ini stroke yang di bagian kaki, nanti stroke di bagian tangan, nah yang selanjutnya stroke di bagian wajah kepala ya. Jadi nanti saya bagi nanti dalam 3 part ya. Oh ya, tapi sebelum melakukan terapinya ikuti dulu step by stepnya ya. Jadi pertama kali yang dilakukan pantang dulu makanannya. Nah, tuh contoh seperti kita batuk. Kan harus jangan minum es dulu supaya cepat sembuh. Nah, apa-apa pantangan makanannya, klik di profil saya, cari judulnya yang seperti ini. Ya. Nah, ini 10 makanan penyebab rematik, ya kan? Asam urat, saraf kejepit. Nah, di stop dulu ya. Nah, itu. Nah, herbalnya juga sudah ada di video itu. Nah, klik itu ya. Jadi klik profil saya, cari judulnya yang seperti ini. Oke. Nah, alat yang kedua yang disediakan nih minyak zaitun herboris. Ya. Nah, sudah saya taruh juga di keranjang kuning tuh. Nah, minyak zaitun herboris nih. Karena pas kita melakukan terapi pijatannya tuh supaya kulitnya tidak lecet kan kita perlukan minyak ini. Boleh juga kalau mau pakai minyak makan silahkan, tapi nanti jelek hasil kulit yang digosok tuh nanti menghitam dia. Tapi kalau orang stroke-nya bilang tidak apa-apa, oh ya sudah. Nah, yang ketiga apa yang dipakai lagi alatnya ini. Nih, kayu nih. Kalau tidak ada kayu terapi seperti ini boleh pakai pensil 2B. Oke? Nah, sudah lengkap ya. Pokoknya ada yang kurang paham nanti tanya aja di kolom komentar, selalu saya balas semua ya. Nah, kita mulai terapinya, oke deh. Nah, berbaring. Nah, nih. Lihat nih, ambil dari situ man, videonya man. Nah, dilihat nih ya, titik saraf di kakinya. Oh ya, saya tampilkan juga nih titik-titiknya nih supaya biar nggak salah. Mana tahu kurang jelas dari foto ini, saya tampilkan nih. Nah, ini titik sarafnya ya, yang di bagian kaki. Nah, oke ya. Nah, nih. Kita mulai terapi dia. Nah, ini ditekan ini titiknya nih. Bagaimana cara tekannya? Sama seperti terapi yang saya ajarkan kemarin, terapi lambung jantungnya sama. 1 titik 5 menit. Nah, ini ditekan ini, ya. Dan harus pahami juga, orang stroke ini tidak boleh dia lama umpamanya sampai setahun itu stroke, dia otomatis mengecil kakinya. Itu susah sembuhnya, makanya harus secepatnya kita lakukan terapinya, ya. Habis bawa dia ke rumah sakit, setelah dia keluar kan ada terapi lanjutan tuh kata dokter tuh kan. Nah, tuh langsung ini kita lakukan terapinya seperti ini ya. Pantang makanannya sesuai saya bilang tadi. Nah, ini ditekan ini di bawah nih titiknya nih. Nah, nih ya. Nah, tuh. Nah, di bawah itu titiknya. 1 titik ditekan 5 menit. Maaf saya tidak lama-lama karena nanti tidak cukup videonya ya. Dan ini part 1 untuk bagian kaki. Dan ini kalau orang stroke ini bisa kalau ditekan ini bisa sampai terangkat dia nih kakinya. Bisa terangkat begini nih. Nah, itu malah bagus, nggak apa-apa, tekan begitu, sampai tangkat begini dia, saking sakitnya itu dia ya. Nah, kita menggunakan kayu ini untuk bagian yang di sini nanti, ya. Ingat ya titiknya nih ya, sesuai gambar nih, sudah saya kasihkannya. Nah, yang kedua ini, nah ini dan ini, ya. Nah, nih, nah tekan gini. Kalau tangan saya kan sudah biasa terapi orang kan, jadi sudah agak kuat. Kalau yang mau terapi orang nggak kuat, makanya gunakan kayunya, seperti ini. Nah, tekan begini. Nah, ya. Nah, titik selanjutnya ini. Ingat ya, 1 titik 5 menit menekannya ya. Nah, seperti ini. Maaf, saya tidak pakai pasien yang stroke memang. Ya, itu tadi saya bilang tadi, privasi. Tidak enak saya. Itu kadang tua-tua. Ya, nih. Nah, ini terapinya ini. Ya. Nah, nih. Tekan titik saraf ini. Ya. Jadi sudah ini titiknya tadi, sesuai gambar ya. 1 titik 5 menit. 2, 3. Nah, ini yang ini. Nah, ini begini. Nah, pas nekannya boleh sampai tangkat. Tapi ingat, jangan terlalu keras nekannya. Jangan terlalu keras, nanti rusak sarafnya nih. Ini namanya titik meridian. Nah, ini bisa menyembuhkan orang sakit stroke nih. Nah, nih kalau orang yang stroke tuh dia bisa tangkat begini kakinya. Nah, kayak gini. Nah, tuh. Malah bagus. Atau pas ditekan dia lipat. Kayak gitu deh. Nah, dia. Pas ditekan begini dia lipat gitu. Coba. Kayak gitu. Saking sakitnya dia.
Kayak gitu. Nah, itu aja orang yang sehat aja. Karena ini titik saraf nih, titik meridian ini. Dan orang stroke dia tersumbat dia di sini. Kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, sama kiri kanan sama ya, sebelah juga sama titiknya. Maaf saya tidak lama supaya cukup muat videonya. Dan silahkan boleh tanya lagi di kolom komentar tuh. Oh iya, kalau yang nonton video saya ini dari platform lain, sosial media lain, karena banyak kan video saya ini dibagikan kan. Jadi ke TikTok saya. Di situ saya baru balas komen-komennya orang-orang tuh. TikTok saya Rahmat Saleh 2703 ya. Nah, tuh. Nah, ini ditekan ini. Nah, ini ditekan seperti ini, boleh pakai kayu, tapi karena tangan saya ini udah kuat kan biasa on terapi yang saya tekan begini. 1.5 menit, ini sama 1.5 menit ya. Nah, ini sama 1.5 menit. Nah, ini ya. Nah, ini. Sesuaikan gambar tuh, saya sudah taruh tuh gambarnya tuh. Supaya tidak salah. Nah, kayak gitu. Jadi pas ditekan ini orangnya bisa sampai terangkat nih kakinya. Nah, gitu. Mana bagus. Tapi jangan terlalu sakit sekali ya. Disesuaikan sama pasiennya. Oh ya, lakukan terapi ini seminggu 2 kali. Ya, jangan setiap hari, nanti rusak. Salah itu. Dan jangan terlalu keras. Nah, itu. Itu kalau orang belajarnya setengah-setengah tuh biasanya mereka nggak tahu tuh. Ditekannya keras-keras mau cepat sembuh. Salah. Nah, tuh. Tuh. Ada aja. Karena ini nyambung ini sarafnya nih. Ini sakit dia nih. Tuh. Ya. Tuh. Nah, kayak gitu. Jadi kita kondisikan. Yang terakhir di sini, ya. Oke? Nih gitu. Bisa dia sakit tuh. Nah, tuh. Nah, dan ini banyak saraf di sini, ya. Sakit jantung juga di sini. Ya, tuh. Titiknya nih paling banyak ini titik saraf di sini nih. Diabetes di sini juga, sakit jantung di sini juga. Nah, tuh. Kalau yang sudah belajar terapi saya tuh tahu dia tuh. Sama tuh titiknya yang di sini ya. Oke? Nah, habis itu terakhir lakukan tarikan. Ambil boleh pakai tisu, tapi kalau tangan saya ini udah bagus, ambil pakai tisu begini. Nah, tarik dia. Ya. Tapi pas narik begini, suruh dia menghembuskan napas. Ambil napas panjang-panjang, baru hembuskan, baru tarik. Nah, itu biar apa? Biar ruas-ruas tulangnya ini meregang, jadi lancar peredaran darahnya. Ya. Contoh. Ya deh. Ambil napas panjang deh. Buang dari mulut. Nah, tarik. Oke. Insya Allah bisa sembuh orang stroke tuh. Tapi cepat. Kalau lambat, nah itu yang sudah 1 tahun tuh agak susah sudah. Makanya harus cepat. Nah, ambil napas panjang deh. Relax deh. Ambil napas panjang. Buang dari mulut. Nah, tarik. Nah, itu bunyi dia. Tidak tahu itu bunyi dia. Retek, enggak apa-apa. Itu meregang tulangnya. Jadi yang ada udara yang tersumbat itu akan keluar. Nah, itu ini part pertama dulu ya, bagian kaki. Nanti part yang kedua bagian tangan lagi ya. Oke. Nah, kita lanjut ke part yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.